سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Jamaah mushola assalam ba'da subuh yang kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, tentunya kami mengucapkan atas kehadirannya. Semoga langkah kaki kita menuju mushola kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini di mushola assalam dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan tentunya juga sehat rohani. Tentu semua itu berkat nikmat Allah yang diberikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan ataupun kesempatan, sehingga nikmat itulah sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan kita semua tentunya selaku umatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita kembali hadir mengikuti acara rutin kita, di mana pada pagi hari ini adalah pekan yang pertama, hari Sabtu di bulan 12 Januari 2022, perdana di tahun 2022 acara kita hari ini. Tetap kita bersama Pak Ustadz Ikhwan Fikri LC LLM. Kita tetap berjalan mengkaji fikih dengan tema kita tetap membahas fikih sholat. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan dan yang telah beliau sampaikan akan menambah wawasan kita tentang fikih, dan tentunya dengan ilmu fikih ini sehingga tidak ada perdebatan lagi antara kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita laksanakan dalam hal kita melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itulah yang akan kita praktikkan, dan perbedaan-perbedaan itu dan adanya ilmu fikih ini, maka kita akan menerima ataupun memahami apa yang dilakukan oleh kita masing-masing. Baik, kita langsung saja kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan kajian fikih kita pada pagi hari ini. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallahu azim. Bapak-bapak dan
sholat asar, jamaah sholat subuh yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak ada yang patut kita utamakan dalam setiap majelis yang kita adakan kecuali adalah kita selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul kembali setelah sholat subuh ini untuk melanjutkan kajian, yaitu kajian fikih dalam sholat berjamaah. Semoga apa yang kita bersama kaji pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, mendatangkan keberkahan, kemaslahatan khususnya bagi jamaah musyawarah asar pada khususnya, dan untuk seluruh warga RT 98 dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya adalah sholawat, salam dan keberkahan semoga selalu tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada panutan kita, kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat selalu istiqomah meneladani, mengamalkan ajaran-ajaran dan tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga kita menjadi umatnya yang berhak dan pantas untuk menerima mendapatkan syafaat sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pergerakan-pergerakan yang berkaitan tentang sholat berjamaah, sehingga pada pagi hari ini kami insya Allah akan membahas bab tentang al-haqqu bil imamah. Al-haqqu bil imamah ini maksudnya adalah yang berhak atau yang lebih berhak untuk menjadi imam di dalam sholat. Memang urutannya sudah menjadi urutannya, yaitu al-haqqu bil imamah. Ini kami akan menjelaskan pandangan-pandangan dalam ulama-ulama fikih tentang siapa yang patut menjadi imam dalam pandangan ulama mazhab. Yang pertama adalah mazhab Hanafiyah. Dalam pandangan mazhab Hanafiyah ini dikatakan al-haqqu bil imamah, yang dimaksud siapa yang paling berhak untuk maju menjadi imam itu adalah al-a'lamu bi ahkamis shalah. Jadi dia yang lebih tahu tentang hukum-hukum dalam ibadah sholat, sihhatan wa fasadan. Jadi syarat-syarat sahnya sholat, yang membuat sholat itu menjadi tidak sempurna, itu yang dimaksud dengan al-a'lam di ahkamus shalah. Tetapi ada syaratnya juga yang disebutkan dalam mazhab Hanafiyah ini. Bisyarti ijtinabihi al-fawahisha al-zahirah. Jadi dengan syarat imam itu berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang fahish, perbuatan yang tidak terpuji. Wa hifdzuhu minal Qur'an, dan hafalan dari ayat-ayat dalam kitab suci Al-Qur'an qadra fardhi, itu dengan batas minimal yang disebutkan, yang pernah kami sebutkan dulu, sholat bagaimana kita baca surat dalam sholat maghrib, isya, subuh, itu sudah kami sebutkan batas-batasnya. Baik,
berikutnya adalah summal ahsanu tilawatan wa tajwidan bil qiraah. Kemudian yang lebih baik di dalam membaca sesuai hukum-hukum tajwid di dalam bacaan Al-Quran. Berikutnya setelah mengetahui hukum-hukum sholat, ya. Kemudian berikutnya tadi yaitu hafalan Al-Qurannya. Kemudian berikutnya adalah bacaannya sesuai dengan tajwid, hukum-hukum tajwid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh jamaah atau mayoritas ulama hadis dari sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari, yang mana Rasulullah bersabda, ya ummul qauma, hendaklah yang mengimami suatu kaum, suatu masyarakat itu, suatu jamaah, aqra'uhum li kitabillah, barang siapa yang dia itu banyak bacaannya atau bacaannya lebih baik, ya, dalam tilawah kitab suci Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawa, apabila di dalam bacaannya itu sama, fa a'lamuhum bis sunnah, maka hendaklah yang lebih tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis yang menjadi alasan yang dijelaskan oleh mazhab Hanafiyah tadi. Nah, setelah ini tadi, setelah syarat apa tadi? Bacaan Al-Quran itu sama, tajwidnya juga sama, kemudian sama-sama dia itu warok, ya, tadi al-a'lam, sama-sama mengetahui hukum sholat. Terus yang menjadi pilihan selanjutnya apa? Summal awraq ay al-aksar ittiqa'an lisyubuhat. Jadi yang lebih warok, itu maksudnya yang dia itu lebih menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang ditulis dalam Rawahu Tabrani, Imam At-Tabrani dan Hakim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sirrakum an tuqbala salatukum, sesungguhnya rahasia diterima salatnya kalian, ibadah salat kalian, falya'ummukum ulama'ukum, hendaklah yang menjadi imam di antara kalian itu ulama-ulama kalian, ulama-ulama yang alim, yang waras. Fa innahum wafdukum, sesungguhnya mereka ini adalah duta kalian. Duta kalian itu maksudnya perwakilan kalian. Fima bainakum wa baina rabbikum, di antara kalian dan Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sama-sama warok, sama-sama bertakwa, kemudian apa yang dipilih? Summal asal. Asal itu maksudnya apa? Al-akbar sinna, jadi yang lebih tua usianya. Kalau sudah sama-sama takwa, bacaannya itu sama-sama ahli fikih, maka yang dipilih selanjutnya adalah akbaruhum sinna, yang paling tua. Yang paling tua, karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-A'immah As-Sittah. Ya, jadi imam hadis yang jumlahnya 6 itu juga meriwayatkan hadis ini dari sahabat Malik bin Huwairis, yang mana bunyi hadisnya adalah falya'ummukuma akbarukuma. Jadi hendaklah yang mengimami kalian itu adalah yang lebih tua usianya.
lebih banyak usianya. Kalau sama-sama tua, kemudian apa yang dipilih? Summal ahsanu khuluqan, summal ahsanu wajhan, summal asyrafu nasaban, summal adzafu sawban. Jadi yang lebih baik akhlaknya, yang lebih banyak komunikasi sosialnya, yang lebih banyak perannya di masyarakat. Itu kalau sama-sama tua, ya, pilih seperti itu. Berikutnya adalah kalau sama-sama berpengaruh bagaimana? Sama-sama tokoh masyarakat, itu bagaimana yang dipilih? Selanjutnya itu adalah i'tabaru al-aksa. Ya, lakukan pemilihan, kemudian ya yang dipilih itu adalah suara yang terbanyak ya, di antara mereka. Kalau tidak itu dijadwal, ya, kalau tidak itu dijadwal, al-aqrab dijadwal. Kemudian yang susah itu adalah kalau untuk momen-momen tertentu, makanya perlu ada pemilihan. Misalkan ada momen sholat Idul Fitri, ada momen sholat Idul Adha, ya, itu tentunya ya kalau tidak dilakukan pemilihan seperti itu, ya, maka biasanya ya namanya imam, Pak. Imam itu juga manusia, punya perasaan ya. Kalau dipilih, kok saya tak pilih-pilih kan? Berdasarkan pengalaman juga di masyarakat juga kadang kita temui seperti itu. Mohon maaf, sudah sampai kadang khutbah Jumat aja rebutan. Makanya kita sebagai jamaah juga perlu paham bahwasanya yang seorang imam, seorang ulama itu juga dia manusia dan punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya juga. Bukan malaikat mereka, bukan malaikat, jadi makanya perlu ada pembahasan seperti itu. Nah, kalau misalkan sama-sama tokoh masyarakat sudah dipilih, ternyata kemudian ada seorang pejabat ya, yang punya kompeten yang sama. Fa'inkan bainahum sultan, punya kuasa, punya jabatan, fasultan muqaddam. Jadi orang yang punya jabatan itu dianjurkan untuk maju. Jadi orang yang dia itu lebih berpengaruh kekuasaannya untuk kemaslahatan masyarakat, yang punya kuasa itu dianjurkan untuk maju. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Khamsah, ya, Ahmad wa Ashabus Sunan. Jadi dikatakan dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, "Man zara qauman", barang siapa yang dia itu mengunjungi suatu kaum, suatu masyarakat, suatu jamaah, fala ya'umuhum, maka janganlah orang yang mengunjungi itu menjadi imam. Dia menjadi seorang mukimin, dia menjadi seorang musafir mengunjungi suatu daerah, meskipun dia alim, meskipun dia banyak wawasan agama, fala ya'umuhum, jangan dia itu mengimami. Fala ya'umuhum rajulun minhum, hendaklah yang menjadi imam itu adalah orang di antara mereka. Orang di sini rajulun itu yang punya dia itu pengaruh di kalangan mereka. Ya, ini dalam pandangan mazhab, yaitu mazhab Hanafiyah. Berikutnya adalah dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah. Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah mengatakan ahaqqun nas bil imamah al-wali fi mahalli wilayatihi. Jadi yang paling berhak menurut mazhab Syafi'iyah itu yang pertama, itu adalah seorang pemimpin, seorang wali. Seorang wali. Mazhab Syafi'iyah ini mengikuti sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis Sahih Muslim. Kemudian riwayat Abu Dawud juga demikian.
yang mana Rasulullah SAW bersabda, la ya'umman nar rajulu ar-rajula fi sultanihi. Janganlah seseorang itu menjadi imam bagi seseorang fi sultani, yang mana orang itu punya kekuasaan di situ. Jadi ar-rajula fi sultani, sultan itu kekuasaan, kedudukan ataupun jabatan, punya wilayah. Jadi orang itu jangan dia itu mengimami yang mana yang diimami itu punya wilayah di situ. Wala yaqudu fi baitihi ala tikramatihi illa bi'idnihi. Ya. Sebagaimana kita itu duduk di rumahnya, kita jangan duduk kecuali orang yang punya rumah itu sudah mempersilahkan kita untuk duduk. Jadi dia boleh imam di daerah kekuasaannya itu. Kalau misalkan pejabatnya itu sudah mengizinkan dia menjadi imam. Datang ke musola salam, orang dari jauh jangan menjadi imam kecuali pengurus masjidnya, RT-nya, tokoh masyarakatnya sudah mengizinkan dia untuk menjadi imam. Ini maksud daripada hadis yang disabdakan Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Kemudian dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, yang dia juga salah satu daripada penganut mazhab Syafi'iyah, ulama yang dia itu menganut mazhab Syafi'iyah, mengatakan wazahir, yang tampak ya dipahami dalam hadis ini, annal murad bihi, bahwasanya yang dimaksud dalam hadis tersebut as-sultan alladzi ilaihi wilayatu umurin nas. Jadi kekuasaan yang dia itu berkaitan tentang wilayah yang dia itu dihuni oleh banyak masyarakat. La sahibil bait, bukan maksudnya itu adalah dia maksudnya itu adalah pemilik rumah. Ya. Kemudian selanjutnya fayataqaddamu aw yuqaddimu ghairuhu walau fi milkin ghairihi walau kana ghairuhu aksaru minhu qur'anan wa fiqhan wa wara'an wa fadlan. Jadi maksudnya di sini walaupun orang yang tadi itu al-aksaru minhu qira'an qur'anan, banyak hafalan Qur'annya, wa fiqhan, lebih fikih dalam ibadah salat, wa wara'an, lebih wara', wa fatan, dan lebih fatan dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, fal wali fi mahalli wilayatihi aula, lebih diutamakan minal afqahi wal malik, daripada orang yang faqih tadi, kecuali apabila di kemudian hari wali ini sudah memperbolehkan tadi orang tadi untuk menjadi imam. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Kemudian setelah wali ini adalah summal imam ratib. Imam ratib ini maksudnya adalah imam yang dia itu sudah dijadwal di musola itu. Jadi setelah pejabat, kemudian imam. Kalau bahasa kita itu imam tetap. Imam tetap Masjid Agung. Jadi imam tetap Masjid Agung kayak Masjid Istiqlal itu tidak salah. Dia itu apabila maju imam mempersilahkan presidennya dulu, gubernurnya dulu, itu tidak salah. Karena fikihnya demikian. Al-wali itu mereka juga berhak untuk menjadi imam. Nah, kecuali kalau presidennya gubernurnya silakan Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz aja gitu kan. Itu baru. Nah, makanya sebenarnya bukan sesuatu hal yang tabu apabila kemudian imam itu meminta izin kepada pejabat untuk dia menjadi imam. Karena dalam hadis pula wali ini juga dia itu memiliki posisi dan hak untuk menjadi imam. Bahkan dikatakan di sini walaupun imam yang ratib itu adalah dia afqahnya, a'lamnya itu dia lebih banyak daripada pejabatannya.
Ini adalah yang dimaksud dengan tata cara perilaku seorang imam, perilaku seorang pejabat dalam kaitan sholat berjamaah. Berikutnya setelahnya adalah baru summa yuqaddamul afqah fal aqra wal awraq. Jadi setelahnya itu baru yang dia itu lebih paham fikihnya, yang lebih banyak bacaannya, lebih war dalam ketakwaannya. Kemudian summal aqdamu hijratan, lebih dahulu hijrahnya, ya. Kemudian al asbabu islaman, lebih dahulu Islamnya. Al-afdalu nasaban, lebih utama nasab keluarganya. Fal ahsanu siratan, yang terakhir baru fal ahsanu sautan, jadi yang lebih bagus suaranya, ya, jadi lebih bagus suaranya, ya, lebih bagus. Ya. Berikutnya adalah yang terakhir masih sama dengan Imam Hanafi tadi. Kalau misalkan semuanya itu sama-sama memiliki kualitas yang sama itu, maka dipilih oleh masyarakat, kemudian dipilih yang paling banyak suaranya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pandangan dalam mazhab Hanabilah. Dalam pandangan mazhab Hanabilah ini dikatakan al-aula bil imamah al-wajwadu qira'at al-afqah. Al-ajwadu qira'atan al-afqah. Jadi maksudnya di sini adalah yang lebih utama untuk menjadi imam dalam pandangan mazhab Hanabilah, Imam Hambali, itu adalah al-ajwadu qira'atan, yang bacaannya lebih baik atau lebih sesuai dengan hukum tajwid. Al-afqah, yang juga dia paham fikih dalam ibadah sholat. Li hadisi Abi Sa'id Al-Khudri, sesuai hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, idza kanu salasatan, apabila terdapat yang di suatu tempat 3 orang, falyaqum ahaduhum, maka hendaklah yang menjadi imam itu adalah salah satu di antara 3 tadi. Nah, di antara 3 tadi ahabbuhum bil imamah, yang paling berhak untuk menjadi imam, aqra'uhum, yang paling baik bacaannya. Wa qadama an-nabi Abu Bakr bi annahu hafizan bil Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, li'annahu kana hafizan lil Qur'an, karena Abu Bakar itu juga menghafalkan Al-Qur'an. Wa kana ma'adzalika min afqahis sahabah, dan posisinya juga itu dia lebih paham tentang fikih ibadah salat di antara para sahabat Abu Bakar. Kemudian dalam hadis Abi Mas'ud ya juga dikatakan bahwasanya yaqul qaul aqrabu li kitabillah, hendaklah yang mengimami suatu masyarakat itu yang paling baik bacaannya untuk kitab suci Al-Qur'an. Ya. Kemudian kalau misalkan sudah sama bacaannya, qiraahnya, fikihnya juga sama, apa yang dipilih? Wa inistawu fil qiraah wal fiqhi quddima akbaru sinna, yang didahulukan itu adalah yang paling tua usianya. Nah, sebagaimana hadis yang kami baca di depan tadi, fal ya'umhum akbaruhum, hendaklah yang mengimami kalian itu yang lebih tua. Semal asyrafun nasabah, jadi yang lebih mulia nasab keluarganya di tempat tersebut itu juga dipilih. Kemudian yang selanjutnya adalah summal atqa, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih sama semuanya itu dipilih. Kemudian kalau ada as-sultan juga diakui ini, tetapi dalam mazhab Hanabilah itu dia ditaruh yang terakhir. Nah, ini menandakan bahwasanya ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan kita sudah menjelaskan tadi
berbagai macam hadis yang menjelaskan mengapa dalam setiap mazhab itu berbeda tentang siapa yang berhak untuk menjadi imam tersebut. Ya, sudah jam 6 kurang 10 menit. Ya, untuk berikutnya kami persilakan kepada bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan sambil dimakan Pak, diminum Pak. Silakan. Kami Makan ya. Silakan Pak, mau bertanya apa yang disampaikan Pak Ustadz atau ada hal-hal yang di luar itu kami persilakan. Ya Pak, ya Pak Eri, halo Pak Eri. Kalau untuk ruang lingkup yang besar, Ya. masjidnya besar, jamaahnya banyak, itu wajarlah kita pilih ya. Ya. Tapi kalau di areanya yang kecil, ya, jamaahnya dikit, apalagi kalau seandainya imam tidak ada, imam 1, 2, 3 tidak ada, dia sendiri, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Tidak ada lagi yang jamaah, kan? Tidak ada makmumnya. Jadi maksud saya itu pertanyaannya niat dari imam ini tadi, apa dia imaman atau biasa aja dia salat? Mungkin dia menunggu makmum yang lain kan? Atau niatnya itu apa? Ya. Kalau misalkan ketika dia mulai sholat itu sendirian, maka sholatnya itu adalah ya adaan itu. Maksudnya dia bukan makmum, bukan imam. Karena terkait niat sebagai makmum atau sebagai imam itu dalam keadaan dia itu berjamaah. Ya. Dan jamaah ini batas minimalnya itu adalah 2. Jadi niatnya tetap ini Pak Edi. Untuk yang pertama itu yang dihitung itu adalah yang pertama ketika dia mulai sholat. Tapi meskipun dia niatnya sholatnya itu awalnya itu adalah sendirian, ketika ada yang kemudian makmum datang, itu tetap pahalanya nanti tetap adalah pahala sholat berjamaah. Dan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana hitungan daripada sholat berjamaah. Semua mayoritas ulama itu mengatakan paling minim dikatakan berjamaah itu adalah paling minim itu Pak, itu adalah rakaat terakhir ketika sudah pergerakan buku. Nah, sedangkan yang paling banyak mayoritas itu adalah seperti mazhab dari Syafi'i, Hambali, kemudian Hanafi itu mengatakan ya dalam mazhab Syafi'i ya itu dia sudah melihat imam itu mengatakan assalamualaikum sudah dikatakan berjamaah meskipun dia belum sempat untuk bertakbir. Nah, dalam mazhab Hanafi dan Maliki ya dia sudah bukan Hambali sama Hanafi dia mengatakan ketika dia itu sudah takbir kemudian dia sudah mengikuti pergerakan imam dalam tahiyatus salamnya maka itu sudah dihitung berjamaah. Meskipun awalnya tadi dia tidak imamnya itu tidak berniat sholat berjamaah, tetap dihitung berjamaah. Coba ya, apa ada yang tanya lagi ya terkait masalah niat itu? Dianggap sendirian gitu, atau imaman? Sendirian. Niatnya tetap sendirian lah. Cuman ketika nanti ada makmum susulan kan tadi kalau ada makmum susulan gimana? Nah itu maka pahala daripada sholatnya itu tetap dihitung sholat berjamaah itu tadi. Silakan, ada lagi? Tapi ini kan yang terkait sholat tadi sendirian kan bahasanya tetap sendiri. Ketika ada makmum datang, nah niat makmum itu bahasanya imam apa makmum tetap makmum. Makmuman ya. Makmuman yang udah
menyusul tadi kan? Ya niat makmum, niat sebagai makmum. Nah, makmum berarti bacanya. Niat sebagai makmum. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau ini ya Tetap niat tetap pertama itu. niat pertama itu ya gitu. Apa maksudnya dia tetap mengucapkan tadi yang awal, tetapi kualitas daripada sholat berjamaahnya itu dihitung pahalanya itu adalah sholat berjamaah. Silakan Pak. Ya, Ini sholat Jumat. ya. Apakah ada ba'diyah dan qobliyahnya? Karena kan zuhur berarti bulan Jumat. Ya. Banyak kan tidak tahu jamaah ini sholat apa ya? Waktu sebelum zuhur Jumat apa? Sesudah Jumat itu. Kalau ini Pak ya, yang sering dibahas itu biasanya ketika khotib sudah di atas mimbar, Ya. kemudian apakah lebih baik kita sholat sunnah ataukah setelah apa kita mendengarkan khutbah itu yang sering dibahas. Ya. Jadi biasanya yang melarang itu adalah rangkaian daripada ibadah sholat Jumat itu adalah mendengarkan khutbah, dan itu bagian rukun daripada sholat Jumat. Bahkan ketika kemarin kita membahas sholat berjamaah, itu mengatakan pengecualian terhitungnya sholat berjamaah yang kami jelaskan tadi, itu pengecualian untuk sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu bukan hanya sholatnya saja, kita di situ juga diwajibkan untuk mendengarkan khutbah itu sendiri. Sehingga ada ulama yang mengatakan lebih baik langsung dia itu mendengarkan khutbah, karena khutbah itu adalah bagian daripada rukun ibadah sholat Jumat. Tapi ada pula yang mengatakan ketika kita melakukan sholat sunnah itu tidak akan memakan waktu banyak untuk mendengarkan kita khutbah Jumat itu tadi, sehingga sunnahnya kita mendapatkan, bagian rukun kewajiban daripada sholat Jumat kita juga mendapatkan. Itu pandangan tentang perbedaan pendapat tentang apakah kita sholat ataukah kita langsung mendengarkan khutbah. Kemudian terkait qobliyah dan ba'diyah, Jumat ini ya, apabila ada seseorang itu yang terhalang untuk melakukan ibadah sholat Jumat, maka dia menggantinya dengan sholat zuhur. Maka kedudukannya itu dia hampir sama dengan sholat zuhur secara hukum, sehingga qobliyah dan ba'diyahnya itu juga termasuk di dalamnya. Makanya setelah sholat Jumat kita sholat ba'diyah itu juga kedudukannya, karena dia itu ketika digantikan kita melakukan sholat zuhur itu. Jadi dan tentunya lebih baiknya itu qobliyahnya itu dilakukan sebelum azan itu tadi. Nah, ketika sebelum azan itu tidak ada perbedaan Pak di situ. Perbedaannya tidak ada. Nah, perbedaan pendapatnya itu ketika sudah masuk sholat, ketika khutbah di mimbar. Nah, perbedaannya di situ. Ada ulama yang mengatakan tadi sholat sunnah tidak masalah, karena itu juga tidak memakan waktu banyak untuk melakukan ibadah sholat sunnah tersebut. Dan ketika kita melakukannya, kita sunnahnya dapat, kita kewajibannya juga mendapatkan. Itu tadi ya. Terkait qobliyah dan ba'diyah dalam ibadah sholat Jumat. Insya Allah nanti terkait sholat Jumat ini juga akan kita bahas, dan qobliyah dan ba'diyah juga belum kita bahas ya. Qobliyah dan ba'diyah insya Allah suatu saat ya, sholat rawatib ya, rawatib, nawafil ya, belum kita bahas. Baik, berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ya Pak, terkait dengan keadaan musola kita ketika siang atau sore yang apa kita nggak ada, itu ada anak-anak yang azan, terus setelah azan komat, dan
mau nggak mau pernah diinformasikan ke anak-anak gimana ini mendidikan anaknya sama istri gitu. Gimana ya sudah lakukanlah dari situ istilahnya sholat imam itu kira-kira gimana kalau keadaan dia belum balik atau seperti apa, kira-kira ilmunya bagaimana, mau diteruskan jadi imam atau jangan, atau rame-rame aja berjamaah gitu, gimana Tad? Ya. Secara hukum memang kalau untuk anak-anak yang belum balik itu kan itu tidak terhitung dia itu mukallaf. Jadi maksudnya di sini dia tidak melakukan sholat berjamaah pun itu tidak masalah. Tetapi kita ini diperintahkan Rasulullah itu untuk mendidik ibadah sholat itu mulai dari 7 tahun. Kalau 10 tahun dia ingkar untuk melakukannya, bahkan kata Rasulullah itu kita boleh memukulnya dalam arti mendidik. Nah, sholat di sini bagian daripada sholat itu juga kita mengajarkan sholat berjamaah itu tadi. Nah, jadi sebenarnya tidak masalah apabila perintah itu adalah untuk pendidikan. Proses pendidikan itu tidak masalah. Nah, yang mungkin yang jadi pertanyaan bagaimana kalau misalkan imamnya itu makmum sedangkan imamnya itu anak-anak, kemudian ada makmum ibu-ibu di belakang. Nah, maka sebenarnya itu yang lebih afdal itu adalah ibu yang menjadi imam. Ya, ibu yang menjadi imam. Atau kalau tidak, biasanya di rumah itu niat daripada ibu itu tetap sholat sendiri. Nah, mengikutinya anaknya itu hanya sebagai pendidikan kepada anak bahwasanya suatu saat itu dia akan menjadi seorang imam. Ya, itu tadi. Jadi dia kalau misalkan dia menjadi makmum nih Pak ya, tetap niatnya itu sholat sendirian. Karena imam itu kan syaratnya dia itu balik, seorang mukallaf. Dia menjadi imam itu hanya sebagai proses pendidikan itu tadi. Nah, sedangkan makmum itu tetap dia sholat sendirian. Ya kan syarat daripada imam itu kan syaratnya itu adalah yaitu balik gitu tadi. Dan balik itu tentunya kan ada ininya kan, ada kriterianya. Jadi tetap dilanjutkan tidak masalah Pak. Tapi itu dalam koridor, dalam ruang bahwasanya itu adalah pendidikan anak. Nah, secara hukum tetap dia ya belum dihitung dia itu mukallaf itu tadi. Jadi niat ibu-ibunya niat sendiri. Ya, niat sendiri. Imam. Ya, karena syarat dari imam itu balik. Balik akil muslimnya ya. Ya. Akhirnya mungkin ya balik akil baliknya belum secara sempurna. Terus kalau seandainya ada tamu apa-apa, loh habis aja ini kok anak kecil gitu, gimana itu? Kira-kira dia ngikutin kira-kira kan siapa dia gitu kan? Perkiraannya. Iya. Ya dia tidak apa-apa Pak, sholat sendiri itu kan. Oh, Sholat sendiri. Kalaupun dia bareng sama anak-anak itu niat aja sholat sendiri. oh gitu. Tapi kalau dia misalkan sebelum komat itu tahu itu anak-anak semua, meskipun dia pendatang, dia berhak maju. Iya, Kalau misalkan belum komat, meskipun dia pendatang. Sebelum sholat ya. Sebelum sholat. Tapi kalau sudah sholat ya. Nah, kalau sholat sunnah dia kalau bareng sama anak-anak ya niat aja sholat sendiri. Sholat sendiri. Karena syarat imam itu tadi balik akhir gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi Pak? Oh ya. Ini tentang bermakmum dengan imam yang Al-Fatihah salah. Kayak mana? Kita tetap bermakmum dengan dia, atau kita dalam hati memisahkan diri dari jemaah. Dan tetap posisi di saf. Bacaan itu. Bacaan Islam. Dan tidak serat itu. Ya. Jadi dalam hadis tadi dikatakan kan, jadi
ahsanuhum qiraah itu adalah yang paling baik bacaannya itu diutamakan. Kemudian dalam bacaan Al-Fatihah itu tadi, itu kesalahan-kesalahan itu ada yang dia itu bisa ditolerir dan ada yang tidak bisa ditolerir. Misalkan seperti langgam, Pak ya. Kalau kita dengar orang Indonesia baca Quran, orang Arab, orang Afrika, itu ketika dia membaca Al-Quran, itu langgam yang disuarakan itu berbeda-beda. Nah, dalam arti langgam ini, bacaannya itu bisa ditolerir, masih bisa ditolerir. Kemudian, kalau dalam tajwid itu, kita dilihat dari sisi kuantitasnya, apakah lebih banyak benarnya atau lebih banyak salahnya. Kalau lebih banyak salahnya itu masih patut untuk diikuti. Tapi kalau masih banyak salahnya, bahkan dia sama sekali nggak mengembangkan diri untuk memperbaiki bacaannya, nah itu tidak patut untuk diikuti. Tapi kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan dalam proses itu diperbaiki, itu kan masih patut untuk diikuti. Jadi video yang di-share oleh Pak Wu kita kan di ini kan, yang disinggung imam sekarang itu bagaimana? Jadi aku lihat itu memang yang dibahas sama Habib itu adalah yang jadi masalah itu adalah yang dipilih itu yang baik suaranya saja. Jadi suaranya yang merdu, suaranya yang terlihatannya itu enak didengar, itu yang seolah-olah dipilih menjadi imam. Kemudian dia ketika imam itu saking enaknya seperti dia nyanyi, geleng-gelengkan kepala, ini kan. Nah itu yang dimaksud sama Habib itu yang saya pahami. Ya, memang benar yang dikatakan dia. Jadi itu menurut Habib itu cenderung kepada riya. Dan ketika riya itu tentunya waroknya sudah nggak ada, takwanya sudah nggak ada, sehingga ketika itu kurang kesempurnaan ibadah sholat, maka kurang sempurna pula ibadah makmum itu tadi. Ibadah makmum itu kurang afdol. Nah itu yang saya paham dari. Jadi terkait bacaan kita Al-Fatihah, Pak, apabila bacaan ini kan ada tingkatannya, Pak ya. Ada tingkatannya itu tadi. Ya, jadi tajwid itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Bahkan yang seorang alim dan qurra itu nanti ada klasifikasinya lagi dalam bacaannya tadi. Nah, sehingga kalau misalkan kita ngambil batas minimnya ketika kita itu apakah kita mengikuti atau tidak, itu kita lihat apakah banyak salahnya ataukah banyak tidaknya. Kalau dia masih banyak benarnya itu masih patut diikuti. Tapi kalau masih banyak salahnya itu nggak patut diikuti. Seperti ucapan-ucapan dalam Fatihah yang dia itu merubah makna, itu tentunya tidak patut untuk tidak diikuti. Ya itu tadi Pak Fajar. Jadi lafaznya salah kan, berarti salah arti gitu kan? Benar ya Pak. Itu harus ikuti bermakmum atau harus dipermisalkan di dalam hati? Ya kalau misalkan merubah makna itu kita boleh kita boleh meninggalkan imam itu boleh diperbolehkan. Keluar dari sah Boleh keluar dari sah. Karena dia juga punya dalil juga, punya dalil bahwasanya yang dipilih itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Jadi yang lebih baik bacaannya di dalam kitab suci Al-Qur'an itu tadi. Ya. Jadi kalau ada yang pandangan lagi itu kalau dia itu dalam proses terus berusaha untuk ini dan dia itu susah untuk melafadzkannya itu secara baik, itu masih patut untuk diikuti. Jadi kitab suci Al-Quran kita itu Pak Hafiz itu kenapa disatukan? Karena sebelum disatukan itu orang itu mau membaca kitab suci Al-Quran itu susah. Jadi
kitab suci Al-Quran itu sebenarnya dia itu ada 12 lebih bacaan. Isnan asar qiraah. Jadi 12. Jadi di sana itu banyak kabilah, banyak suku juga di Arab sana. Sehingga pada zaman Utsman bin Affan ketika diketuai oleh Zaid bin Sabit ini, kita merumuskan Al-Quran itu menjadi satu bacaan. Menjadi satu bacaan. Supaya dia itu menjadi ittifaq, menjadi kesatuan di antara umat Islam. Sebelumnya bacaan Al-Quran itu setiap kabilah itu bacaannya berbeda-beda. Ya, orang Sunda ngomongnya kayak gini, orang Jawa itu pasti ada kelemahannya. Ada kelemahannya masing-masing. Tetapi kalau dia itu berusaha pengen mengucapkan lafaz seperti itu, sedangkan dia nggak bisa-bisa, itu masih bisa ditolerir. Tetapi kalau misalkan dia itu nggak ada usaha sama sekali, diingatkan juga tidak mau, maka itu boleh ditinggalkan. Karena kalau dia itu masih pengen berusaha menggerakkan mulutnya itu nggak ketemu kan. Jangan belajar takbir tiap hari sampai berjam-jam, susah kali. Nah itu masih pada karena dia sudah berusaha, ya Allah saya itu pengen nyebut namamu ini sebaik mungkin, tapi aku tak bisa. Nah itu masih ada toleransinya dalam Contoh kayak orang zaman Jawa zaman dulu kan nyebut alif tuh berubah jadi am. Ya. Zaman dulu itu kan. Memang ngomong dulu naik betul kalau jadi imam alhamdulillahirabbil alamin, alifnya berubah jadi ngam. Nah, kalau karena dulu belajarnya kayak itu. Makanya dalam hadis Pak Fajar itu Rasulullah itu pernah mengatakan ana afrusahukum, jadi saya itu lebih fasih untuk mengatakan huruf bot. Jadi bot ini bagi orang Arab juga sulit. Sampai Rasulullah mengatakan di antara kalian yang paling fasih untuk mengucapkan huruf bot itu adalah saya. Itu tandanya kualitas orang Arab untuk mengucapkan makhraj bot itu juga susah. Dia pengen fase dot itu tapi apa dia udah mengucapkan berkali-kali tidak bisa. Jadi yang masih ditolerir itu dia yang masih berusaha sebenarnya, tapi diusaha itu tidak bisa itu masih ditolerir. Kesalahan yang ya maksudnya tidak dia itu bukan bagian dari lahun lah, maksudnya kelalaian dia itu sengaja membiarkan kesalahan di dalam ibadah sholat. Kalau dia sudah sebaik mungkin, kalau mentoknya seperti itu ya masih bisa ditoleransi. Berarti habis ngikutin itu kita sholat sendiri gitu nggak apa-apa gitu Pak. Kalau ada yang Ya kalau misalkan yang tidak bisa ditolerir itu, yang misalkan tidak boleh kita ini meninggalkan. Jangankan itu Pak, yang kemarin kita itu membahas tentang masalah bau kan, bau saja boleh kita meninggalkan. Sampai kita misalkan bau, kita tidak khusyuk tumanina itu aja boleh kita tinggalkan. Apalagi yang urgen seperti bacaan kan. Tapi dalam hal ini tadi kan ada toleransinya Pak. Ulama itu mengatakan kita lihat dulu dia itu usaha dalam membacanya itu gimana gitu. Kalau sering Ustaz apa? Kalau sering dia baca nama itulah. Banyak kadang nakan am gitu. Nakan. Dan dia ngomong ke berusaha. Kalau dia berusaha belajar, tapi selalu dia dapat itulah. Karena tidak ada di lomba lidahnya. Lidah tadi gitu. Dan sebaiknya yang yang dipanggil Mas. Pak Arno dicari Pak. Gini tak, kalau misalnya kita tahu nih ada kesalahan pengucapan dan itu udah pasti kan perubahan arti, dan kita tahu track recordnya dia belum ingin belajar lah untuk perubahan ya, misalnya kita tahu itu misalnya. Nah, kita sebagai imam kan kalau mau mungkin secara halusnya kalau mau keluar tuh rasanya terlalu ekstrim lah, mau keluar dari saf. Atau tidak diaminkan itu bisa juga gak? Ketika amin kita nggak ikut, karena kalau ikut berarti kita kabulkan ya. Kalau kami nggak kami aminkan, kalau misalnya ada kayak gitu, saya diam.
Tapi tetap mengikuti imamnya. Tapi enggak mengaminkan. Dalam hati misalkan diri berarti. Hah? Dalam hati misalkan diri dari sop aja. Ya. Enggak berlari dari saf, tidak keluar dari sop, tapi tidak mengaminkan ketika walat dolin itu. Gitu, aku gitu. Kalau misalnya fatal gitu. Itu yang tidak diaminkan contohnya masalah. Misalnya dalam Al-Fatihah itu ada kekeliruan pengucapan. Menurut kami fatal ya kan kesalahan itu. Jadi enggak kami aminkan ketika walat dolin. Karena kalau kita mengaminkan berarti kita membenarkan apa yang diucapkan tadi kan. Ya. Jadi Itu. insya Allah Pak minggu depan kami akan membahas tentang makruhnya seseorang itu menjadi imam. Jadi tingkatannya itu makruh Pak. Makruh ini adalah dia memang dianjurkan tidak diperbolehkan, tapi jatuhnya itu tidak sampai pada haram. Ya, jadi seperti makhraj itu tadi, itu nanti insya Allah kita bahas. Bahkan mohon maaf di sini Pak ya, sampai seseorang fasik alim itu ketika dia menjadi imam itu tingkatannya hanya sampai pada makruh saja. Sholat kita di belakang mereka itu tetap sah. Ya nanti kita akan bahas itu. Ya hadisnya ada. Minggu depan kita akan baca hadisnya insya Allah. Karena lumayan panjang pembahasannya itu. Di sini makruh menjadi imam itu ada 11 bab. 11 apa namanya? 11 itu makruhnya seseorang itu menjadi imam itu kan. Masuk bulan depan lebih continue. Iya ya minggu depan. Oh ya minggu depan. Oh, apa nih yang Oke, yang ada lagi Pak silakan mau bertanya. Ya. Dah. Kalau udah Ya. Jam berapa ini? ini Pak. 17. Kalau tidak ada ya tentu kita akan tutup. Baik, kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.